Pemirsa, sambil menunggu jalannya sidang isbat untuk mengetahui kepastian Lebaran, kita akan berdiskusi dengan Sekjen MUI Amir Syah Tambunan. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Amir Syah. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Gimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah baik, Bapak apa kabar? Alhamdulillah sehat. Oke, Pak Amir Syah, bicara soal bagaimana nanti ini sidang isbat sedang berlangsung gitu ya, sambil kita menunggu seperti apa pengumuman dari Kementerian Agama. Ada beberapa hal yang saya penasaran ini, kenapa tahun ini kriteria untuk melihat hilal menjadi naik menjadi 3 derajat Pak? Padahal sebelumnya kan hanya 2 derajat saja sudah bisa dipastikan akan masuk waktu Lebaran. Silakan Pak. Terima kasih Mbak. Sebelum saya sampai ke pertanyaan itu, terlebih dahulu saya ingin mendasari bahwa soal isbat ini kan bukan 1-2 tahun. Begitu juga kajian terhadap penentuan awal Ramadan, awal Syawal juga sudah berkali-kali dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama. Padahal dasarnya ya sebenarnya sama, didasarkan kepada nas-nas seperti Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Di dalam Quran sendiri itu ditegaskan Allah dalam surah Yasin ayat 39, ya, wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim, ya, dan telah kami tetapkan tempat-tempat peredaran bagi bulan sehingga telah sampai ke tempat peredaran yang terakhir. Kembali ia seperti bentuk tanda yang tua. Jadi artinya peredaran bulan yang dikatakan manajil itu ya, sesungguhnya bisa dilakukan dengan 2 pendekatan. Pertama adalah pendekatan melalui hisab. Hisab itu menghitung. Menghitung itu tentu melalui matematis. Dan yang kedua adalah melalui ru'yah, yaitu melihat. Yeah. Seperti yang kita lihat di dalam penggunaan teleskop itu. Nah, tentu 2 pendekatan ini juga didasari oleh hadis Nabi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Ya. Berpuasa karena melihat bulan dan berbuka karena melihat bulan. Sekarang yang dimaksud melihat di sini sebenarnya apa gitu. Yeah. Tentu melihat di sini sekali lagi dengan banyak cara bisa dilihat. Tentu menggunakan ilmu pengetahuan. Di antaranya melalui hisab itu juga melihat. Tentu melihat yang dimaksud di sini adalah menggunakan analisis ilmu pengetahuan dan teknologi. Yeah. Ya, menggunakan teleskop juga melihat. Tinggal bagaimana mengkombinasikan 2 cara melihat ini sehingga tidak terkesan ada dikotomi, tidak terkesan adanya semacam kontradiktif, ya. Sehingga dengan begitu maka sampai kepada pertanyaan kriteria kenapa tadi. Berubah ya Pak ya? Kenapa berubah? Nah, yang awalnya 2 kemudian menjadi 3, kan itu ya. Nah, untuk sampai kepada jawaban ini tentu ini kan kriteria yang dibuat oleh Mabim, ya. Kalau kriteria yang dibuat oleh Mabim ini, maka itu diprediksi karena 3 derajat. Ya, kalau saya melihat satu analisis ya, itu dia pada lebarannya 3 Mei. Kan begitu ya. Tetapi untuk konteks Indonesia, kita tinggal menunggu bagaimana kesaksian para wakil-wakil yang ditugaskan oleh pemerintah di berbagai daerah. Apakah di wilayah timur, di wilayah tengah, di wilayah barat. Tinggal kita tunggu. Tentu untuk menunggu ini jangan terlalu lama. Karena apa? Karena begitu terbenam matahari, itu sebenarnya kira-kira sudah dapat dilihat tidak? Misalnya di wilayah timur itu kan 2 jam lebih awal tuh, ya kan? Seperti Papua. Kalau di Indonesia, di Jakarta jam 6, di sana sudah jam 7, jam 9, ya kan gitu.
Ya, jam 6, 7, jam 8, 2 jam lebih awal. Nah, bagaimana kondisi penglihatan bulan di sana, gitu kan? Nah, kemudian di wilayah tengah, begitu juga di wilayah barat. Jadi ini bisa kita minta kesaksian dari para petugas-petugas yang ada di lapangan. Tapi lagi-lagi melihat ini, menurut hemat saya, tidak mesti diartikan melihat dengan mata kepala. Berarti penentuan berapa derajatnya ini Pak Amir lebih karena yang menentukan pihak yang berwenang begitu ya, pemerintah yang bisa menentukannya. Nah, iya. Jadi menurut hemat saya ini kan ketentuan Mabims ya. Ketentuan Mabims ini tentu harus disepakati di isbat. Nah, apakah dalam pertimbangannya tidak ada faktor alam begitu mungkin atau mungkin perubahan tata surya kita atau seperti apa begitu Pak Amir? Ya tentu ada pertimbangan alam. Misalnya kalau tidak bisa dilihat hari ini, ya kan? Karena mungkin cuaca atau karena mungkin wujudul hilalnya ketinggiannya masih 2, sementara di sini dipatok 3, maka itu kemudian digenapkan puasa Ramadan dari 30, yaitu pada hari Selasa, kan begitu. Baik Pak Amir, kita tahan dulu. Sebelum kita lanjutkan lagi dialog kita lihat dulu nih hasil pemantauan hilal di Aceh. Kita sudah bergabung dengan Sukri Sarifudin di Aceh. Sukri, apakah sudah diketahui hasil pemantauan hilal di sana, Sukri? Ya, April, selamat sore dan selamat sore pemirsa di para Anda berada. Saat ini di lokasi saya di gedung Observatorium Tungku Kota Karang. Dari hasil pemantauan dilakukan oleh tim Kemenak di Longa ini, dipastikan pada hari ini ketinggian hilal itu mencapai 5,56 derajat di atas ufuk dan elegansi 6,35 derajat. Dan hampir bisa dipastikan pada hari ini itu hari puasa terakhir dan dipastikan Lebaran akan terjadi pada esok hari. Namun demikian hasil ini masih kita menunggu dari keputusan Menteri Agama Republik Indonesia. Demikian April. Baik, tepatnya berapa derajat yang bisa dilihat di sana, Syukri? Ketinggiannya 5,56 derajat di atas ufuk dengan elegansi 6,35 derajat. Dan saat ini di belakang saya sedang berlangsung proses pemantauan yang dilakukan oleh tim Falakiyah kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Provinsi Aceh, ada dari BMKG dan ada tim dari pemerintah daerah. April. Sementara untuk posisi cuaca di kaki langit terlihat masih mendung dengan asap yang tebal gitu. Baik, terima kasih Sukri atas laporannya. Ternyata di Aceh sudah di atas 4 derajat ya. Rupanya sudah bisa dipastikan kalau di sana besok kemungkinan akan sudah masuk waktu Lebaran. Kita lanjutkan lagi dialog dengan Pak Amir Syah. Pak Amir Syah, ini kalau di Aceh sudah masuk 4 derajat lebih, 5 derajat sekian tadi informasi dari rekan kami di Aceh. Apakah ini tanda-tandanya bahwa Lebaran sudah dipastikan akan diumumkan besok, Pak? Seperti apa? Ya, saya kira begitu ya. Jadi memang kriteria yang dibuat Mabim ini menurut saya perlu ditinjau kembali ya. Karena apa? Karena kriteria 3 derajat ini tinggi hilal diperkirakan 5 derajat 4 detik ya. Tapi alongangsinya ya hanya 5 derajat 55 menit, lebih kecil dari 6 derajat. Yang dimaksud dengan alongangsi itu seperti kita ketahui di dalam satu ilmu falak ya, alongangsi adalah jarak sudut bulan dan matahari di langit. Semakin besar umur bulan, itu semakin besar pula nilai alongangsinya antara bulan dan matahari ya. Semakin besar alongangsi mengakibatkan sabit bulan yang terbentuk semakin tebal ya. Semakin tebal sabit bulan mengakibatkan semakin besar ya kecemerlangan sabit bulan tersebut. Jadi alongangsi ini memang penting ya dilihat dalam rangka untuk apa? Untuk membuktikan keberadaan bulan itu sendiri. Nah, oleh karena itu yang disaksikan di Aceh tadi, saya kira memang sangat logis ya. Hingga sekarang bagaimana
pemerintah mensepakati sehingga untuk wilayah Indonesia dari Sabang ke Merauke itu bisa diambil sebuah keputusan agar besok pada tanggal 2 Bagaimanapun juga meskipun kita sudah mendapatkan hasil dari berbagai daerah di Indonesia Pak Amir, tapi kita harus menunggu ya bagaimana Kementerian Agama ini mengumumkan secara resmi. Baik Pak Amir, kita tahan dulu, kita harus jeda terlebih dahulu sambil menunggu bagaimana pengumuman dari Kementerian Agama. Pemirsa tetaplah bersama kami di A News.